Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arden Apredi Amir dengan NIM 18650048 kelas B. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang negosiasi dan kontrak. Oke, langsung saja ke materinya. Bab 5, negosiasi dan kontrak. Mengapa bila orang pergi ke tempat perdagangan di Meksiko, mereka akan melakukan negosiasi walaupun hanya untuk beberapa dolar saja. Tetapi bila mereka melakukan transaksi dengan sebuah produk berharga ribuan dolar, mereka enggan untuk tawar-menawar. Tidak ada kata malu untuk melakukan negosiasi, baik dari bagaimana semua itu dilakukan dengan benar, dan Anda dapat menggunakan keahlian pada saat situasi tawar-menawar dalam lingkungan proyek software. Ilmu pengetahuan dan seni bernegosiasi. Kunci sukses dari negosiasi adalah mengetahui fakta yang sebenarnya. Hal pertama dan yang terpenting, mengetahui produk yang akan dijual atau dibeli. Sebelum Anda memulai negosiasi, tentukan dua hal. Yang pertama yaitu apa yang sepenuhnya Anda inginkan untuk perjanjian dan apa yang akan Anda berikan. Bila Anda penjual software, hal yang akan dinegosiasikan adalah harga. Ketahuilah harga minimum yang akan diminta. Jika Anda pembeli, ketahui harga maksimum yang akan dibayarkan. Hal ini juga membantu jika Anda mengetahui kebutuhan lawan Anda. Ini dikatakan dengan fleksibilitas. 3 hal yang dinegosiasikan dalam proyek software. Hal yang paling sering dinegosiasikan adalah harga, tetapi lamanya proyek dan fungsi proyek dapat juga dinegosiasikan. Seperti kata pepatah, Anda akan mendapatkan yang murah, cepat atau bagus. Pilih dua hal. Anda akan menghemat uang dengan mengambil waktu yang lebih lama, atau apabila harga terlalu mahal, perhitungkan menawar dengan kelengkapan yang lebih sedikit. Anda memperoleh apa yang Anda bayar. Jika Anda membeli produk, berhati-hatilah dengan tawar-menawar. Tim proyek yang terlalu rendah akan menerima tawaran murah yang tidak biasanya. Contoh kasus, perusahaan ABC menawarkan tender keluar untuk kebutuhan software. Mereka menerima 2 tawaran. Pertama dari Smart Software atau CEO SSC. SSC mempunyai perkiraan akurat yang menawarkan harga $200 untuk dilaksanakan dalam 12 bulan. Kedua tawaran untuk Anthropoulos Software CEO atau USC, mereka menawarkan $100 untuk jangka waktu 6 bulan. Mencoba menghemat biaya, perusahaan ABC untuk menerima USC 6 bulan kemudian setelah pembayaran $100 kepada USC. Kejadian berikut ini terjadi. ABC benarkan sistem akan diantar hari ini. USC, kami mempunyai kabar buruk. ABC, kabar buruk apa? USC, sayang sekali kami telah menghabiskan $100, tetapi kami baru menyelesaikan hanya setengah dari sistem yang tertulis. Anda punya 2 pilihan, berikan kami $100 lagi atau mungkin lebih, atau ambil saja setengah sistem Anda. ABC, tetapi kami tidak mempunyai kontrak. Di sini saya harus mengaji programmer. Jika tidak, mereka akan terhenti. Jika Anda tidak membayar saya akan dinyatakan bangkrut. Silakan kirim surat ke Brazil. Kontrak untuk produk software mengharuskan tim proyek untuk menyediakan pengirim khusus, seperti tanggal yang pasti untuk berbagai macam pemberian upah, kecuali proyek ini dilaksanakan pada dasar formal dalam organisasi eksternal, khususnya dalam dokumen kontrak yang tidak dituliskan. Bagian-bagian kontrak atau terms to be contracted. Dalam tambahan untuk harga, tanggal pengiriman, dan pengiriman kontrak ini dapat termaksud dalam hal-hal kondisi lain seperti reproduksi, harga bertahap, price holding, lisensi atau garansi bila kerusakan dari software dapat menyebabkan tidak hidup atau situasi krisis lain. Pertanggungjawaban dari penulis harus diklarifikasikan jika perkiraan didasarkan pada info verbal dari user. Escape clause harus diikutsertakan. Anjuran tim proyek ini berguna untuk keluar dari kesalahan informasi. Tanggung jawab user seperti menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu, atau melakukan beberapa pekerjaan seperti dokumentasi juga harus ditulis. Kontrak harga tetap, the fixed price, yang biasa disebut FI kontrak. Ini merupakan tipe umum dari kontrak di dalam
kontrak FP. Tim proyek pengajuan harus ada total dari awal proyek. Bagaimanapun juga tim proyek harus diperkirakan risiko di dalam kontrak FP. Gunakan kontrak FP hanya jika Anda dapat memperhitungkan risiko dan harganya. Kontrak FP sangat tepat bila 1. Anda yakin bahwa tidak akan terjadi pergantian utama. 2. Anda tidak akan bekerja dengan software atau produk hardware yang Anda ketahui. 3. Anda memiliki komunikasi yang baik dengan user. Kontrak harga tambahan atau biasa disebut D-cost plus CP kontrak. Apabila risiko terlalu tinggi dalam penentuan harga tetap, tim proyek harus memilih kontrak CP. Pada kontrak CP, tim proyek menerima gaji dalam jumlah tetap per hari atau per jam ditambah ongkos-ongkos. Biasanya perusahaan tidak membuat janji untuk berapa lama mereka membuat kontrak. Kontrak CP sangat tepat bila 1. Anda merasa bahwa pergantian utama akan terjadi, RD tidak ada atau kebutuhan lain tidak jelas. 2. Anda bekerja dengan mengetahui sistem operasi paket software atau hardware, atau Anda mempunyai peralatan pengembangan khusus untuk menulis seperti simulator tes dasar. 3. Komunikasi yang kurang baik antara Anda dan user. 4. Aktivitas utamanya berorientasi pada manusia, contohnya interview. Kondisi dan syarat atau biasa disebut terms and condition. Jika Anda menjalani kontrak CP, yakinkan bahwa kondisi dan persyaratan jelas. Masukkan semua syarat dan kondisi, aspek hukum dari cara yang Anda inginkan untuk bekerja dengan klien. Ini akan memberikan perlindungan bagi Anda dan klien dan menghindari kesulitan yang akan datang. Hal-hal yang berkaitan dengan hukum harus diklarifikasi seawal mungkin, yang dapat meliputi isu-isu pembayaran hak cipta untuk sumber daya dan dokumentasi, tentang jaminan dan masalah-masalah yang berhubungan dengan hardware dan software yang disediakan oleh publik. Kontrak di luar organisasi dan di dalam organisasi. Kontrak akan diterima secara luas jika organisasi eksternal atau perusahaan menyediakan layanan proyek. Mengapa ini bukan bagian dari proyek? Walaupun hubungan antara tim proyek dan user sangat jelas, harus ada sesuatu yang bersifat resmi. Pernyataan tertulis menjelaskan layanan yang akan disediakan oleh tim proyek. Ini dapat dijadikan suatu perjanjian, letter of intent, atau proposal resmi. Garis bawah ini dan akan terhindar dari percekcokan yang tidak pernah berakhir. Peninjauan proposal yang dikembalikan. User dapat mengembalikan proposal yang telah diterima dengan sedikit perubahan waktu yang dijadwalkan untuk anggota teknis dari tim proyek untuk meninjau sedikit perubahan susulan kata-kata dapat berarti upaya utama. Masalah harga dapat dinegosiasikan kembali. Berhati-hati untuk tidak setuju pada kondisi dan persyaratan. Biarkan manajemen tingkat tinggi atau departemen yang sah menangani masalah ini. Jangan memulai pekerjaan sampai seluruh persetujuan selesai. Akan lebih menguntungkan Anda untuk membiarkan user mengetahui kondisi dan persyaratan sebelum menulis proposal. Kesimpulan untuk fase definisi. Ini akan membawa kita pada akhir fase definisi. Mari kita mengulang kejadian-kejadian penting yang mencapai. Ingat kembali kejadian penting yang digunakan untuk merencanakan program, mengontrol kemajuan proyek, atau dokumen kebutuhan RD yang lengkap dan telah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu tim proyek dan user. 2. Dokumen proposal dapat digunakan untuk analis atau seluruh pengembangan yang dilengkapi dan dibeli oleh user, plus persetujuan yang inginkan. 3. Walaupun tidak dipertimbangkan kejadian penting, izin dari ketiga itu untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan. Oke, mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.